kenapa? Kok gelisah gitu? Aku tuh kepikiran Meli, Mas. Kok kayaknya Mama tuh baik banget sama dia. Aku khawatir kamu dijodohin sama dia. Meli itu masa lalu aku. Jadi kamu gak perlu khawatir. Sekarang, aku cinta sama kamu. Ya, tapi kan sampai sekarang kita belum punya keturunan, Mas. Dan kamu kan tahu sendiri, Mama tuh pengen banget punya cucu. Udah gini, ya. Yang pasti, apapun yang terjadi aku janji. Aku gak akan ninggalin kamu. Ya. Iya, sepatunya Mas Dion masih di jemuran. Fania! 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 Mas. Ini kenapa sih? Kok bisa sobek kayak gini? Kamu tahu kan, ini kemeja kesayangan aku, Fania. Tadi nggak sobek kayak gini kok, Mas. Aku nggak tahu kenapa sekarang bisa sobek. Aduh, ini ada apa sih? Loh. Kok bajunya robek gini? Aduh, Fania, kamu tuh gimana sih? Nyiapin baju buat suami aja kamu nggak becus. Makanya kalau kerja itu yang fokus dong. Mas, beneran tadi nggak sobek kayak gini kok. Kamu percaya sama aku kan, Mas? Iya, aku percaya. Fania, kamu tuh ya hargain dong suami kamu. Mama sering kesal aja sih sama kamu. Karena kamu diam-diam masih suka pacaran sama Bima. Iya kan? Makanya kerjaan kamu jadi kayak gini. Mama kok bisa-bisanya sih tega ngefitnah aku sama Bima? Apa? Tega kamu bilang mama ini fitnah. Sekarang gini ya Dion, kamu harus percaya sama mama. Dia ini sering banget mencuri waktu sama Bima berdua-duaan. Apa coba maksudnya? Mas percaya kan sama aku? Iya, aku percaya sama kamu. Kenapa sih Dion masih aja percaya sama Fania? Sekarang kamu siapin kemeja yang lain buat aku. Aku harus segera berangkat ke kantor ya. Iya, Mas. Nanti jangan lupa buat Mel. Kamu kenapa nangis kayak gitu? Terus kok tiba-tiba muncul di sini? Dion, aku mau minta tolong sama kamu. Boleh nggak kalau aku tinggal di sini? Aku udah nggak bayar kontrakan 3 bulan dan aku udah diusir sama juragan kontrakan aku. Kok nggak nelfon sih? Kan aku bisa nalangin dulu biar kamu nggak diusir kayak gini. Kalau nggak boleh tinggal di sini, aku tinggal di tempat lain aja. Maaf ya ganggu. Mel, tunggu. Kamu jangan salah paham kayak gitu. Aku maksudnya nggak begitu. Kamu boleh kok tinggal di sini. Fania, tolong siapin kamar buat Meli dan anaknya ya. Aku harus segera pergi ke kantor karena ada meeting di sana ya. Ya, aku pergi dulu ya. Makasih banyak ya Dion. Iya. Aduh Fania, kamu masa belum siap sih? Nyiapin tempat tidur gini aja lama banget sih, kamu lelet ya. Biar aku aja yang beresin. Oke, sekarang Meli itu bantuin kamu. Tapi ingat, tugas kamu di belakang itu, cucian dan lain sebagainya itu belum selesai. Meli dan anak ini adalah tamu istimewa di sini.
penuhin apa mau mereka, ya? Tapi Ma, aku kan juga harus ngurus semua keperluannya Mas Dion. Kamu bilang, kamu tuh kok ngelawan ya sama saya? Kurus kayak gitu aja nggak besok. Dengar baik-baik. Ini tuh tamu istimewa saya dan kamu tuan rumah di sini. Jadi kamu harus melayani mereka dengan baik. Ma. Udah deh. Sekarang gini ya, kamu kok, aduh, kamu tuh jangan enak-enak ya di rumah ini ya. Kamu tuh bersyukur tinggal di rumah ini, tinggal makan, hidup enak. Hah? Kamu mau pulang lagi ke kampung kamu jadi orang miskin? Mau? Iya, Ma. Iya, Nia siapin semuanya. Ya udah buruan, buruan. Aneh banget rasanya. Kayak kurang bumbu gitu. Tapi asin. Banyakan garam. Ini nggak keasinan kok. Pas, enak malah. Enak apanya? Ini bener-bener gak enak. Tante, cobain deh masakannya. Aku nggak bohong. Kalau tante tuh nggak perlu nyobain masakan ini. Karena tiap hari saya tersiksa dengan masakan dia. Dan semuanya nggak enak. Ya udah tante tenang aja ya. Mulai sekarang aku yang bakalan masak di sini. Tapi hebatnya Dion bisa bertahan sama perempuan yang nggak bisa masak. Kata Mas Dion masakanku enak kok. Kamu itu terlalu percaya diri ya. Hah? Itu karena Dion itu tidak mau menyakitin hati kamu. Tapi kamu harusnya peka. Untung aja Dion itu nggak segera meninggalkan kamu. Mas, aku makin khawatir deh sama Mama. Udah, jangan terlalu dipikirin sayang. Aku kan udah bilang sama kamu, aku sayang sama kamu. Ya? Ya lagian kenapa sih Meli tuh harus tinggal di rumah kita? Kenapa nggak kita cariin dia kontrakan lain aja? Begini, Meli itu sekarang lagi susah. Jadi kan nggak ada salahnya kalau kita bantuin orang susah, iya kan? Mas, nanti aku hubungin lagi nanti ya. Fania? Miko, kamu nggak apa-apa kan sayang? Mana yang sakit? Ya udah yuk kita obatin yuk. Apaan sih? Miko? Apa? Miko? Ini ada apa sih? Kamu tuh keterlaluan ya. Sama anak kecil kamu tega ya? Fania, kamu ikhlas gak sih jagain anak aku? Apa cuma setengah hati? Maaf, Maaf, Mel, aku bener-bener nggak sengaja. Sengaja gimana? Ini sampai jatuh kayak gini. Ayo sayang, yuk. Ayo, kita obatin nih. Udah, bisa nangis. Diam. Mel, maaf, Mel. Dion, ternyata istri kamu jahat ya. Istri kamu jahat sama anak aku. Kayaknya dia pengen banget ngeliat aku segera pergi dari rumah ini. Emangnya apa yang terjadi sama Miko? Awalnya aku juga nggak percaya. Tapi aku lihat sendiri gimana Fania mendorong anak aku sampai jatuh. Kalau kamu nggak percaya, kamu bisa tanya mama kamu. Mama kamu juga lihat kok. Gimana Fania mendorong anak aku. Ya, mungkin Fania nggak sengaja. Aku tahu ya. Aku tahu Fani memang istri kamu. Kamu pasti bakal belain dia habis-habisan. Tapi kamu juga harus bersikap adil dong. Kalau dia salah, kamu harus kasih tahu kalau dia itu salah. Dari dulu aku selalu diperlakuin gak adil. Dulu aku dipaksa nikah sama laki-laki yang jahat sama aku. Suka main perempuan, suka main tangan. Terus dia ninggalin aku tanpa tanggung jawab. Kenapa sih? Tuhan kejam banget sama aku. Kayaknya dia gak pengen lihat aku bahagia sama orang yang aku cintain.
Ini gelang pemberian kamu waktu aku ulang tahun dulu. Aku masih nyimpen ini. Sama kayak aku nyimpen nama kamu dalam hati aku. Sepertinya Meli tulus cinta sama aku. Tapi sayang, aku sudah punya Vania. Pasti Dion benar-benar percaya kalau aku cinta sama dia. Padahal kan aku cuma ngincar uangnya. Miko tuh lucu banget ya, Bib. Kayaknya dia seneng banget main air di situ. Iya, Van. Van, saya beli minum dulu ya. Ya Allah, seandainya engkau memberiku sedikit saja kebahagiaan berupa malaikat kecil, mungkin hidupku gak akan sepahit ini. Mama akan bahagia, dan Mas Dion, dia akan pasti lebih perhatian sama aku. Halo adek manis. Mau coklat? Mau Om. Van, ini minumannya. Van. Ngelamun ya? Enggak. Ini minumannya. Oh iya. Makasih ya. Iya. Oh iya, Van. Si Miko kemana? Ada kok di sana. Tadi Miko main di sana. Kamu yakin dia di sana? Dia lagi ke toilet kali atau kemana? Enggak. Aku yakin barusan aku lihat dia masih main di sana kok. Oh, ya Allah. Kamu jangan khawatir ya. Aku cari Miko dulu. Ibu, permisi. Oh iya? Maaf, numpang tanya. Tadi ngelihat anak kecil yang main di sini nggak yang pakai baju oranye? Enggak. Makasih ya. Ya, sama-sama. Ya Allah, Miko. Miko di mana kamu, Nak? Mana ada? Nggak ada. Van, kamu jangan khawatir ya. Kita cari Miko bareng-bareng. Tenang, ya. Ya, tapi gimana kalau Miko nggak ditemukan, Bim? Iya, kamu tenang dulu. Sekarang kita cari Miko. Halo, ibunya Miko. Pasti lagi nyari Miko. Lihat aja sendiri. Oh ya Allah, kamu mau apa? Kenapa kamu? Aku mohon jangan sakitin Miko. Kalau Miko ibu datang sendiri. Nanti aku kasih tahu apa yang aku mau. Segera aku kirim alamatnya. Ya Allah, aku harus bagaimana ya Allah? Van, kamu jangan khawatir. Miko pasti baik-baik aja. Tapi, tunggu dulu. Kok dia tahu nomor HP kamu ya? Atau jangan-jangan penculik itu emang kenal sama kamu atau memang pernah kenal sama kamu? Udah. Yang penting Miko harus diselamatin dulu.